sekarang saatnya kita mau bongkar. Sebenarnya kalau ada kren bas, bongkar ini sih gampang saja guys untuk bongkarnya. Namun karena ini kapasitas kren kita 150 itu di radius cuma 8-10 meter, sementara ini jarak dari darat aja udah nggak sampai kren. Itu yang titik pusingnya itu di situ. Jadi ya kayak gini, dalam hal pengangkatan ini harus kita hitung matang-matang dulu guys. Dihitung matang barulah kita eksekusi pelaksanaan kerjanya. Kalau enggak nanti bakal masalah besar jika ada resiko, karena udah kalau bicara alat berat ini aduh resikonya ngeri guys. Jadi jangan dikira enak kerja-kerja di proyek seperti ini, resikonya sangat tinggi. Dalam hitungan menit detik apapun yang terjadi bisa terjadi. Nah seperti itulah guys. Oke, mungkin inilah review removal, yang mana saya sendiri juga lagi pusing ini, lihat ini kerjaan pusing, bukan pusing kerjanya, pusing membagi titik angkatnya ini. Titik angkat karena kita harus berhubungan dengan kren alat berat, load setnya harus dipikir, kapasitas angkutnya berapa, yang paling terpenting posisi kapalnya itu maunya gimana, ini bisanya nyandar gimana, karena titik kedangkalan laut, dasar laut itu harus kita perhitungkan juga. Berapa kedalaman jeti, berapa tinggi kapal, berapa jarak yang bisa merapat. Nah itu semua harus dipadukan menjadi satu. Itulah kalau proses ini guys, removal seperti ini, bicara mengenai angkat berat ini, banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Jangan sampai kita angkat, begitu angkat sebentar langsung ketarik kren atau kejadian hal-hal yang tidak diinginkan. Itu yang kita nggak mau. Jadi ya mungkin inilah review kita kali ini. Next nanti proses pembongkarannya, penyincangannya atau seperti apa, nanti ikuti video kita di part berikutnya. Ini kita sepil dulu ini material yang digunakan pembuatan E-frame ini. E-frame ini adalah asis pemasangan leg di tengah laut guys. Namun itu kerjanya ya itu di luar job scope kita. Namun job scope kita sekarang adalah proses removal. Ini datang ke yard kita dapat WO atau work order untuk membuka ini. Nah sekarang kita review ini tebal platnya berapa ini, job offshore ini. Ini tebal 100 mili atau 10 cm. Ini 150 guys, 15 cm. Ya ini yang paling ini berapa coba? 200. Gila. Plat 200, potongannya rapi lagi, pakai CNC mereka ini. Nah jadi barbarnya ini, nah ini bantalannya, ini bottom plate-nya ini menggunakan engsel semua ini guys. Ini 100 juga tebalnya. Ini kita masalahnya kita mau hitung, ini harus tahu semua tebalnya, baru beratnya kita hitung semua. Ini mau kita bongkar guys. Proses bongkarnya ya itulah harus dipreteli lah ini. Macam mana? Kerennya nggak muat. Masalahnya ini pun jauh di atas. Sementara plat ini aja mana terangkat ini sama kren kita, ini jangkauannya terlalu jauh. Kemudian dari darat ini sekitar 100 meter ini guys. Jadi mana kita bongkarnya ya kita kali nih. Tapi untungnya masih ada untungnya, ini disekrap. Jadi yang proses penyekrapan nanti ya cincang aja lah. Kalau udah ceritanya sekrap otomatis kita harus cincang. Ini total di listnya 480 ton guys. E-frame ini aja. Nah ini pipa atau leg diameter 8000 ini guys. Diameter 8000 ini setengah lingkarannya seperti ini. Jadi ini kerjanya dia sistemnya ini berdiri nanti di tengah laut.
berdiri. Kemudian ini apalagi ya yang perlu review ya, thickness saja lah. Kita ambil ukuran dulu berapa thicknessnya, kemudian kita hitung berdasarkan hitungan, pakai hitungan guys. Rumusnya sudah ada di video saya itu, video short atau video pendek saya ada itu cara hitung berat besi. Jadi berat besi ini bisa dihitung menggunakan hitungan guys ya, dengan formula volume kali 7,85, itulah massa beratnya. 7,85 massa beratnya. Kemudian setelah dihitung kita rekap menggunakan komputer. Kalau gampang sebenarnya formulanya nanti, yang penting kita udah tahu formulanya, tinggal bikin formula aja di Excel, tinggal copy paste. Yang penting ukurannya harus kita ambil aktual. Nah itu aktualnya ya seperti apa, ini banyak kelengkungan. Kalau by design itu bisa kita ambil di AutoCAD, kita ambil areanya baru kita kalikan tebalnya. Namun kalau untuk removal kayak gini ya kita kan hanya estimasi, jadi nggak harus persis, kecuali pembuatan. Kalau pembuatan kita hitung dari part-part yang kecil, dari bagian-bagian kecil itu semua nanti kita ini waktu buatnya kita hitung, kemudian kita tambahkan semua totalnya berapa, kita rincikan semua, baru nanti di total sekian ton. Jadi proses pembuatan seperti ini guys, ini proses pembuatannya itu sistemnya tonase, atau kalau mengajukan harga pengerjaannya seperti ini itu dengan sistem berat. Misalnya ini 480 ton, 480 ton itu kita ongkos buatnya per ton berapa, seperti itu. Quotationnya seperti itu, atau penawarannya itu penawaran untuk pembuatan. Jadi perlu diingat nih, kita sedang berada di ketinggian yang kurang lebih 20 meter dari laut, dan jarak ke sini itu mencapai 50 atau 40 meter nih dari ujung tongkang. Dari ujung tongkang itu sekitar 50 meter nih ke sini guys. Ujung tongkangnya di sana, dan ini E-frame-nya itu nongol sekitar 50 meter. Jadi leg ini saya kira tingginya di kisaran 100 meteran mungkin tinggi legnya, karena kalau dilihat dari bar yang belakang ini sama bar yang depan itu otomatis dia nongol ke sini itu sekitar di 15 meter, berarti ke sana 15 meter itu 50 meter ya, sekitar 80 sampai 100 meter lah ini tinggi leg ini.